البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الله وخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد فإخواني في الله حفظكم jami'an. Kita lanjutkan pembahasan kita yang berikutnya, tafsir daripada firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-102 dari surat Al-Baqarah, yang mana ayat ini nanti adalah membantah tuduhan orang-orang Yahud yang mereka nisbahkan bahwasanya ilmu sihir itu munculnya dari Nabi Sulaiman. Jadi mereka mengatakan bahwasanya Nabi Sulaiman itulah pertama kali mengajarkan ilmu sihir katanya. Padahal tidak demikian. Dan dua malaikat itu pun yang turun di sebuah negeri, itu Babil, daerah Irak sana ya. Nah, barakallahu fikum, itu pun tujuannya bukan agar orang-orang belajar sihir, tapi menguji. Innama nahnu fitnatun fala takfur. Hanya saja kami ini fitnah, itu ujian, menguji kalian, maka jangan kalian kufur. Berarti mafhumnya kalau kalian belajar sihir, kafir. Apa maksudnya ya? Jadi para malaikat tersebut ketika datang kemudian barakallahu fikum mengajari ilmu sihir, itu tujuannya bukan agar mereka belajar, memperingatkan bahwasanya itu kekufuran itu loh. Innama nahnu fitnatun fala takfur. Hanya saja kami adalah fitnah, ujian untuk kalian, jangan kalian kufur. Ini termasuk dalil yang dipakai oleh para ulama bahwasanya tidak ada tukang sihir satupun yang dia itu tidak kafir. Karena ritual sihir itu mesti akan melalui beberapa tahapan. Di antaranya walaupun terkadang membacakan atau melantunkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, namun ada di sana yang dihinakan, terkadang menulis barakallahu fikum ayat-ayat Al-Qur'an di dalam kamar mandi dengan darah haid. Ada. Kemudian Al-Qur'an diinjak-injak, ada. Ritual-ritual yang masuk dalam kekufuran itu banyak sekali. Barakallahu fikum, sehingga barakallahu fikum ini termasuk dalil yang dipakai para ulama bahwasanya tukang sihir itu kafir. Hukumannya adalah dibunuh. Namun siapa yang membunuh? Itu tentunya kembali kepada amir, pemimpin atau pemerintah yang mereka menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita tidak bisa bertindak sewenang-wenang karena barakallahu fikum hafizakumullah, di negara kita tidak ditegakkan syariat Islam dalam artian Al-Qur'an dan Sunnah, sehingga itu urusan mereka. Kalau seandainya mereka paham dan tahu tentang bahayanya ilmu sihir, misalnya mereka akan menangkap dan akan memasukkan mereka dalam penjara. Itu aslinya seperti itu. Kita lihat sini. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaba'u ma tatlu asyayatin 'ala mulki Sulaiman, wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut." Kita lihat sini, wattaba'u, dan mereka orang-orang Yahud mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum kepada tukang sihir atau para tukang sihir ala mulki Sulaiman, terhadap kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Karena kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam kerajaan yang paling besar. Tidak pernah Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuasaan kerajaan yang sehebat dan seluas atau sebesar kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Di antaranya beliau diberikan apa? Barakallahu fikum kemampuan untuk menundukkan awan, hewan, binatang, semuanya tunduk, bahkan jin itu juga tunduk di bawah apa? Kekuasaan beliau tersebut. Barakallahu fikum. Bagaimana tidak? Burung hudhud ada, bisa dia bicara. Barakallahu fikum, dan tunduk dengan perintah Nabi Sulaiman. Waktu itu kisahnya yang sering kita dengar, yaitu adanya Malakatus Saba, Ratu Saba waktu itu. Adapun penamaan Bilqis itu alal masyhur, yang masyhur yang ma'ruf Bilqis, namun yang sahih tidak ada riwayat yang sahih yang menunjukkan namanya Bilqis.
Itu kisahnya sumbernya Israiliyat. Yang bersumber dari Bani Israil, itu yang nukilkan para ulama bahwasanya penamaan Bilqis itu masyhur, yang masyhur Bilqis. Cuman apakah sahih atau tidak? Tidak ada riwayat yang sahihah yang menunjukkan namanya seperti itu. Cuman disebutkan Ratu Saba gitu aja. Dan peninggalannya masih ada di Yaman sana ya, di daerah Ma'rib. Nah, di daerah Ma'rib sana ada sebuah kota Ma'rib itu peninggalan Ratu Saba itu masih ada. Bekas-bekasnya itu, paham ya? Wallahualam apakah itu sahih atau tidak, tertulis di situ sejarahnya itu. Nah, barakallahu fikum. Di daerah Ma'rib, Yaman sana. Ya, barakallahu fikum. Kita lihat sini. Wa ma kafara Sulaiman, akan tapi Nabi Sulaiman tidak kafir. Walakin asyayatin kafaru. Akan tetapi para syaitan itulah yang mereka kufur, yang mereka kafir. Yu'allimuna an-nasa sihra. Mereka mengajari manusia ilmu sihir. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala dan tidaklah diturunkan kepada dua malaikat di sebuah kota Babil, yaitu di negara Irak. Nah, barakallahu fikum, dua malaikat itu siapa? Harut wa Marut, dua malaikat ini. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula, dan tidaklah dua malaikat tersebut mengajarkan ilmu sihir kepada seorang pun, melainkan keduanya mengatakan innama nahnu fitnatun fala takfur. Kami ini sekedar ujian, menguji kalian, jangan kalian kufur gitu loh. Berarti kalau kalian belajar ilmu sihir, kafir. Paham ya? Jadi para malaikat ini pun sendiri apa? Ketika mau mengajarkan kepada seorang sudah memperingatkan gitu loh terlebih dahulu. Ini ujian ini. Kalian jangan kufur gitu loh. Bukan semata-mata mengajar ilmu sihir ya. Nah, orang Yahudi mengatakan, "Oh, itu malaikat aja mengajarkan ilmu sihir." Itu dalilkan dengan ini. Tapi enggak benar ya. Tidak melihat lafaz innama nahnu fitnatun fala takfur. Hanya saja kami adalah fitnah, ujian, fala takfur. Jangan kamu kufur gitu loh. Berarti mafhumnya kalau kalian belajar kufur gitu loh. Nah, kita lihat sini. Fa yata'allamuna minhuma. Kemudian mereka mempelajari ilmu sihir dari keduanya, ma yufarriquna bihi. Perkara yang bisa memisahkan, yang mereka bercerai-berai dengan ilmu sihir tersebut bainal mar'i wa zawjih, yaitu antara suami dan istrinya. Ilmu sihir berbahaya sekali, barakallahu fikum. Karena ilmu sihir itu ya, barakallahu fikum, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, nah barakallahu fikum, man ataka hinan aw sahiran fasaddaqahu bima yaqul faqad nam kafara bima unzila ala Muhammad atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi perdukunan atau tukang dukun atau dukun itu sendiri atau sihir, tukang sihir barakallahu fikum, kemudian membenarkan apa yang mereka ucapkan, sungguh dia telah mendustakan apa yang diturunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendustakan Al-Qur'an. Hati-hati barakallahu fikum. Ilmu sihir ini juga ada taksir, ada pengaruhnya. Jadi walaupun mau tidak mau, walaupun itu ilmu kekufuran, tapi ada pengaruhnya. Terkadang orang disihir itu semula suami sama istri cinta, senang, paham ya? Berkumpul bareng, tapi tiba-tiba bisa apa? Langsung terpecah itu. Paham ya? Suami mencaci maki istri, istri tidak senang dengan suami, terjadi seperti itu. Yaitu diantaranya barakallahu fikum ketika imannya merasa atau ketika imannya lemah. Barakallahu fikum itu diantaranya. Nah, bagaimana tidak barakallahu fikum wa hafizakumullah, kita manusia biasa. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika disihir oleh salah seorang Yahud, orang Yahud juga. Kurang ajarnya itu bayangkan itu. Nah, barakallahu fikum. Ini menunjukkan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdalun nas, manusia yang paling afdal, dan beliau bahkan bisa dikatakan afdal seluruh para nabi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi tetap masih kena sihir, bayangkan. Nah, kita orang biasa, yang kita ini sekarang berada di zaman yang paling dalam artian dikatakan akhir daripada mereka. Dalam artian apa? Zaman-zaman belakangan gitu loh. Itu justru lebih memungkinkan lagi untuk kena. Oleh karena itu sering kita barakallahu fikum menjadikan tameng dengan zikir, adkar sabah wal masa, zikir pagi dan petang. Banyak sekali zikir-zikir tersebut barakallahu fikum. Karena biasanya kalau diiringi dengan zikir tersebut, seseorang yang semula gundah gulana, keluh kesah, pikirannya banyak dan semisalnya, karena banyak berzikir, hati akan tenang. Dan itu merupakan apa? Merupakan sunnatullah jalla wa ala, ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada orang-orang yang beriman. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman yaitu orang-orang yang mereka itu tenang dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, hanya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hati itu akan tenang. Coba kalau tidak percaya buktikan sendiri. Kita banyak berzikir,
zikir pagi, zikir petang, sebelum tidur juga zikir, setelah sholat juga zikir. Bayangkan, ketenangan itu ada pada orang-orang yang bisa meresapi makna zikir itu sendiri. Nah, barakallahu fikum, karena zikir itu kunci apa? Keberuntungan. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Berzikirlah kalian, ingatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya. Nah, agar kalian menjadi insan yang beruntung. Bayangkan itu. Nah, barakallahu fikum. Dan zikir itu sendiri, barakallahu fikum hafizakumullah, adalah sumber agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa ingat kepada kita. Kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat syariat Allah Subhanahu wa taala, ingat ajaran Allah Subhanahu wa taala, kita kerjakan, Allah taala akan ingat kepada kita. Fadhkuruni adkurkum washkuruni wa la takfurun. Fadhkuruni, ingatlah kalian kepadaku. Zikirlah kalian kepadaku. Adkurkum, niscaya aku akan ingat kepada kalian. Washkuruni wa la takfurun, dan bersyukurlah kalian kepadaku dan jangan kalian kufur. Bayangkan. Nah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan di sini. Ini sebab daripada apa? Sebab daripada pengaruh sihir, bisa memisahkan antara suami istri. Siapa itu seorang orang Yahudi yang mensihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siapa orang tersebut? Siapa oknum yang berani mensihir Rasulullah? Siapa ini? Siapa? Manusia bukan? Manusia. Siapa namanya? Ada yang ingat? Fauzan? Pernah ingat? Belum? Pernah ingat. Ya, pernah. Namanya adalah siapa? Labid ibn al-Aqsam al-Yahudi. Paham ya? Labid ibn al-Aqsam al-Yahudi. Nah, barakallahu fikum, itu juga silsilah yang mencetuskan pemahaman Jahmiyah, munculnya dari situ juga. Mulai dari Jahm Safwan, mengambil ilmu dari Ja'd bin Dirham, mengambil ilmu dari Bayan bin Sam'an, mengambil ilmu dari Talut ibn Ukhti Labid ibn al-Aqsam al-Yahudi, yang dia mengambil ilmu dari orang Yahud di negeri Yaman. Ilmu Jahmiyah, pemahaman Jahmiyah ini, yang mengatakan Allah Ta'ala tidak punya nama, tidak punya sifat, rusak. Nah, ini yang berupaya mensihir Rasulullah ini siapa ini? Labid ibn al-Aqsam al-Yahudi. Wal'iyadu billah. Tapi Allah Ta'ala selamatkan Nabi kita Muhammad SAW dari sihir tersebut. Walhamdulillah. Kita lihat sini. Wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa biidznillah. Namun perlu diperhatikan bahwasanya mereka, para tukang sihir itu, tidak akan bisa membahayakan seorang pun kecuali dengan seizin Allah Ta'ala. Berarti mafhumnya kalau Allah Ta'ala mengizinkan, kena gitu loh. Paham ya? Karena sihir ini pengaruhnya besar sekali, tapi tidak diperbolehkan. Nah, barakallahu fikum, menghilangkan sihir dengan sihir. Itu para ulama membahas masalah itu ya. Apa hukumnya menghilangkan sihir dengan sihir yang serupa? Katanya ini sihir hitam, wah kita hadapi dengan sihir putih katanya. Sama-sama sihir tapi ini putih. Paham ya? Walaupun ritualnya tetap kalau kita telusuri ya sama-sama ritual kekufuran gitu loh. Walaupun lafadznya ini baca ayat kursi 1000 kali, yang ini ritualnya ini dan itu. Dua-duanya dilarang. Terus bagaimana caranya barakallahu fikum? Memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan ruqyah. Kemudian juga dengan ritual-ritual yang lainnya banyak. Nah, barakallahu fikum, berzikir tadi itu di antaranya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, adapun menghilangkan sihir dengan sihir itu dia dianjurkan. Karena dia otomatis terjerumus pada kekufuran yang kedua kali gitu loh. Dalam artian yang barakallahu fikum, ini orang ini sudah kena sihir kemudian malah mencari sihir yang lain. Dalam artian itu sudah keliru gitu loh. Maaf salah ya. Jadi hilangi dengan ruqyah. Karena ruqyah itu diperbolehkan. La ba'sa birruqa ma lam takun syirkan. Tidak masalah dengan ruqyah itu selama tidak ada unsur kesyirikan. Nah, barakallahu fikum. Kemudian barakallahu fikum hafizakumullah, larangan itu bukan larangan meruqyah, larangan itu minta diruqyah. Itu larangannya larangan apa? Larangan yang menghilangkan keafdalan saja. Paham ya? Sehingga dalam sebuah hadis yang sering kita dengar itu, humul ladzina la yastarqun. Orang-orang yang dijamin masuk surga bersama 70.000 orang itu adalah diantaranya orang-orang yang tidak meminta diruqyah. Adapun lafaz yang humul ladzina la yarqun, lafaz yang la yarqun itu lafaznya syadz. Lafaznya ganjil sehingga hukum dihukumi dhaif, lemah, tidak bisa dijadikan hujjah. Terus mana yang sahih yang yastarqun. Yastarqun istirqa itu maknanya meminta ruqyah. Jadi orang yang minta diruqyah, paham ya? Itu kehilangan keutamaan. Dia tidak masuk dalam lingkupan apa? 70.000. Nah, barakallahu fikum, yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Paham ya? Cuman boleh atau enggak? Boleh, silakan, tapi kehilangan keutamaan minta diruqyah tadi. Bedakan meminta diruqyah, memintakan ruqyah.
Maksudnya ini minta diruqyah dirinya sendiri. Tapi kalau minta ke orang lain, lain urusannya. Itu masuk dalam syafaat nanti. Paham ya? Misalkan ada orang yang sakit, kita mintakan orang lain untuk meruqyah. Itu lain lagi urusannya. Nah, itu masuk dalam sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al." Barang siapa di antara kalian yang mampu memberikan manfaat pada saudaranya, maka hendaknya melakukannya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jadi perlu diperhatikan. Hati-hati, jangan sampai kita menghilangkan sihir dengan sihir. Sihir itu tidak akan membahayakan seorang pun kecuali dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hadis yang lafadznya sering kita dengar itu bahwasanya tidak ada penyakit yang menular, itu benar enggak? Tidak ada penyakit yang menular. Benar enggak itu? Atau gitu, Pak? Ada enggak penyakit menular? Itu lafadznya itu tidak ada penyakit yang menular. Gimana ini? Yang lain jam dulu ya. Gimana? Karena ada lafaz di dalam itu tidak ada penyakit yang menular, tidak ada juga tatayur. Maksudnya tidak ada penyakit yang menular. Benar nggak itu? Benar nggak? Buktinya ada nggak penyakit yang menular? Allah musta'an. Ada nggak ini? Siapa namanya? Ismail. Ada nggak penyakit yang menular? Orang kadang cacaran ya, penyakit cacaran itu selain cacarnya namanya. Cacar itu nanti nular nggak biasanya? Nular. Berarti bagaimana nih hadis yang lafaznya tidak ada penyakit yang menular ini? Gimana? Solusinya bagaimana solusinya? Ini hadisnya sahih, hadisnya sahih. Penyakit panas. Rinciannya enggak gitu rinciannya. Rinciannya bagaimana Pak Nanang? Penyakit menular kata suci. Diluruskan dikit lagi. Tidak ada penyakit yang menular apa? Dengan sendirinya. Nah, itu. Paham ya? Tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Kalaupun menular itu dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Buktinya terkadang ada orang yang dia duduk dengan orang sakit itu enggak nular juga itu. Karena dengan seizin Allah taala. Dan buktinya kelihatan dia pernah sakit kayak gitu juga, dekat kalau Allah taala izinkan nular itu. Paham maksudnya ya? Jadi kita bawa mana hadis yang sering kita dengar itu tidak ada tatayur, tidak ada penyakit yang menular, maksudnya tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Tapi kalaupun ada dengan apa? Seizin Allah taala. Kan penyakit panas ya. Barakallahu fikum. Nah, penyakit apa saja? Nah, kita lihat sini, wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka mempelajari ilmu sihir tadi perkara atau ilmu yang tidak membahayakan mereka, sebenarnya tidak pula memberikan manfaat bagi mereka. Nah, itu sebenarnya ya. Wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu bil akhirati min khalaq. Dan sungguh mereka telah mengetahui. Sungguh bagi orang-orang yang mereka mencurahkan atau mereka mengeluarkan hartanya, barakallahu fikum, atau orang-orang yang mereka menjual agamanya, memperjualbelikan agamanya, maka bagi dia nanti di akhirat tidak punya bagian sama sekali. Maksudnya bagaimana menjual agamanya demi mendapatkan sihir dan semisalnya. Itu nanti di akhirat apa? Tidak punya khalaqun nasib, bagian. Tidak punya bagian sama sekali. Wa labisa ma syarau bihi. Labisa ma syarau bihi anfusahum. Dan sungguh jeleknya apa yang mereka perjualbelikan untuk diri mereka. Lau kanu ya'lamun, kalau seandainya mereka mengetahui. Kita lihat di sini tafsirannya. Qala al-mufassirun. Kita lihat tafsirannya bagus sekali ya. Wattaba'al yahudu ma tuhadditsu syayatin bihi as-sahara. Orang-orang Yahud mereka mengikuti apa yang dikabarkan atau apa yang diceritakan oleh para syaitan kepada as-sahara. As-sahara itu tukang sihir. Sahara itu jamak dari sahir. Jamaknya sahara. Fajir, fajarah. Kafir, kafarah. Fasik, fasaqah. Itu termasuk timbangan yang maknanya jamak di sini. Sahara. Paham ya? Ala ahdi mulki Sulaiman, yaitu di zaman kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Sulaiman bin Daud alaihissalam. Wa ma kafara Sulaiman, namun Nabi Sulaiman tidak kafir. Wa ma ta'allama as-sihra, dan Nabi Sulaiman tidak belajar ilmu sihir. Jangan sampai keliru nuduhnya. Walakin asyayatina humul ladzina kafaru billahi hina 'allamun nasa sihra. Akan tetapi para setan itulah yang apa? Yang mereka kafir kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mereka mengajari manusia ilmu sihir. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Tidaklah mempelajari ilmu sihir melainkan terjatuh kepada kekufuran. Hati-hati barakallahu fikum. Karena banyak yang cerita ya, kisah yang terjadi bagaimana mereka ritual-ritual dilakukan. Ada yang mereka menulis
ayat-ayat Al-Quran dengan darah haid, itu pun di kamar mandi, bayangkan. Nah, karena yang menyaksikan dalam arti yang cerita itu banyak ya, kejadian waktu itu di orang-orang tenaga kerja wanita di Saudi Arabia waktu itu. Nah, barakallahu fikum, mereka juga ada yang mesihir majikannya, sihir, ternyata setelah ketahuan, ketemu, kenapa kok sebagian piring-piring atau sebagian gelas itu pada istilahnya gerak-gerak sendiri dan semisalnya, ternyata ada ritual di balik kamar itu. Ternyata orang Indonesia, Allah musta'an. Orang Indonesia itu kisahnya ada ya, itu disebarkan dalam berbahasa Arab itu ya. Nah, barakallahu fikum, waktu itu udah bertahun-tahun yang lalu, akhirnya sempat waktu itu diputus masalah tenaga kerja yang dikirim ke sana waktu itu. Wanita ternyata jumpai di kamar mandi itu banyak tulisan Arab pakai barakallahu fikum, ada Al-Qur'an juga, kemudian darah haid pengen menulis. Allah musta'an. Nah, memang ngeri sekali ritual-ritual sihir, hati-hati. Allah musta'an. Kemudian apa kata beliau di sini? Ifsadan lidinihim, dalam rangka untuk merusak agama, untuk merusak agama mereka. Bayangkan ini, syaitan ini. Wa kadzalika taba'al yahudus sihra, dan seperti itu pula orang-orang Yahud mengikuti sihir. Alladzi unzila 'alal malakain, yang diturunkan kepada dua malaikat Harut wa Marut. Harut wa Marut. Nama malaikat seperti ini enggak ditanwin ya. Kalau dalam bahasa Arab tidak diboleh ditanwin nama para malaikat kecuali beberapa nama saja. Seperti Malikun, Munkarun, Nakirun, paham ya? Adapun Harutu, Marutu itu enggak boleh tanwin. Mikailu, Israfilu, paham ya? Jibrailu, bagus salah ya? Sehingga sini apa? Alladzi unzila 'alal malakaini Harut wa Marut bi ardi Babil, di sebuah tempat namanya Babil fil Iraq. Barakallahu fikum. Imtihanan wa ibtilaan minallahi li'ibadihi, dalam bentuk imtihanan. Dalam rangka menguji atau dalam keadaan itu adalah ujian, ibtila atau bencana dari Allah Subhanahu wa taala untuk para hambanya. Ngikuti mana? Lebih ngikuti ilmu sihir ini atau menjauh itu istilah itu ujian. Karena ujian seperti ini barakallahu fikum kita perlu diperhatikan. Yang namanya ujian itu tidak semuanya menyakitkan ya. Ujian itu perlu diperhatikan. Ujian atau cobaan itu ada yang bentuknya menyakitkan, ada yang bentuknya kebahagiaan. Paham ya? Orang diberikan kekayaan, kemewahan dalam hidup, dia bahagia enggak? Itu ujian bukan? Ujian, dia mau bersyukur atau enggak itu. Paham ya? Kemudian sebaliknya, ada juga ujian yang bentuknya kesengsaraan. Paham ya? Ditimpa dengan musibah, bencana, malapetaka dan semisalnya. Paham ya? Cacian, makian, gunjingan dari manusia, dia bersabar atau tidak dengan ujian tersebut. Sehingga ujian itu jangan bayangannya ujian itu yang menyakitkan terus, tidak. Terkadang kita punya harta banyak, punya kekayaan banyak, itu bisa jadi itu ujian dari Allah SWT. Bersyukur atau tidak gitu loh. Perlu diperhatikan itu. Ini ujian dalam bentuk ilmu sihir. Barakallahu fikum. Wa man yu'allimul malakanu min ahadin hatta yansahahu wa yuhadzirahu min ta'allum sihir. Perhatikan ini. Dan tidaklah dua malaikat tersebut yang Allah Ta'ala utus untuk menguji hamba-hambanya tersebut, tidaklah mengajarkan kepada seorang pun, melainkan apa? Keduanya sudah menasihatinya, memperingatkan kepada orang tersebut, jangan kamu belajar ilmu sihir, ini kami cuma menguji saja. Paham ya? Innama nahnu fitnatun fala takfur, kami ini sekedar menguji gitu loh, jangan kalian kufur. Sudah dinasihati sini kan, akhirnya apa? Justru mereka ikuti. Kita lihat sini. Wa yaqulalahu, kemudian kedua malaikat tersebut berkata kepada orang tersebut, orang yang ingin belajar ilmu sihir, la takfur bi ta'allum sihr, jangan kamu kufur dengan mempelajari ilmu sihir. Wa barakallahu fikum wa ta'atus syayatin, dan jangan engkau kufur dengan mentaati para syaitan. Fayata'allamun nas, kemudian manusia pun mempelajari minal malakaini, dari dua malaikat tersebut, ma yuhditsuna bihi al-karahiyah, yang bisa menimbulkan atau yang mereka timbulkan berupa al-karahiyah, kebencian bainaz zawjaini hatta yatafarraqa, kebencian, permusuhan antara dua suami istri, dua pasang suami istri, hingga mereka berpisah. Ilmu sihir, hati-hati barakallahu fikum. Dan ini kami saksikan ya, di Yaman sana banyak juga kejadian seperti ini. Qabilah A dengan qabilah B misalkan. Marga atau suku gitu istilahnya ya. Itu terkadang ada yang mau menikahkan anaknya, tapi memang qabilah ini enggak setuju kalau anaknya nikah dengan si fulan. Akhirnya disihir, itu ada. Dan terpisah langsung, itu juga ada.
Jadi memang pengaruhnya besar sekali. Sihir itu bukan di Indonesia saja, di Arab juga banyak. Buktinya yang sihir Rasulullah di mana? Negara Arab kan? Di negara Arab sana, barakallahu fikum, menunjukkan bahwa sihir itu ngeri sekali. Kita lihat sini. 6. Wala yastati'u as-saharatu an yadurru bihi ahadan illa bi'idnillahi wa qada'ihi. Dan tidak ada tukang sihir, dan tidak akan mampu para sihir itu membahayakan seorang pun kecuali dengan seizin Allah Subhanahu wa taala dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yata'allamu as-saharatu illa syarran. Naam, yadurruhum wa la yanfa'uhum. Dan tidaklah barakallahu fikum, dan tidaklah apa-apa yang para sihir mempelajarinya kecuali kejelekan. Yadurruhum, membahayakan mereka, wa la yanfa'uhum, dan tidak memberikan manfaat kepada mereka. Ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Jadi, barakallahu fikum, barakallahu fikum hafizakumullah, maknanya adalah membahayakan mereka dan tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka. Paham itu ya? Barakallahu fikum. Jadi, barakallahu fikum, ma yang disebutkan dalam ayat ini adalah bukan ma nafiyah tapi ma mausulah. Fa yata'allamuna ma yadurruhum. Mereka mempelajari apa-apa yang membahayakan mereka, wa la yanfa'uhum. Tadi ngartikannya mungkin dikatakan manafiyah, itu keliru ya. Yang tepat adalah ma-nya mausulah, yang artinya wa yata'allamuna alladhi yadurruhum. Mereka mempelajari perkara-perkara yang membahayakan mereka, wala yanfa'uhum, dan tidak bisa memberikan manfaat bagi mereka. Ini lebih tepat. Karena enggak mungkin kalau ilmu sihir itu enggak membahayakan mereka. Membahayakan dunia dan akhiratnya. Barakallahu fikum. Kita lihat sini. Waqad naqtuluhu asnan. Waqad naqalathu syayatin ilal yahud. Dan bisa jadi para setan itu menukilkan ilmu sihir ini kepada orang Yahud. Fasya'a fihim, akhirnya tersebarlah pada diri mereka hatta faddaluhu ala kitabillah. Perhatikan ini. Karena mereka lebih peduli dengan ilmu sihir ini, akhirnya hingga mereka lebih mengedepankan, mengutamakan ilmu sihir daripada Al-Qur'an. Bayangkan tuh. Barakallahu fikum. Ini hati-hati. Karena ini termasuk sunnatul Yahud dan orang Nasara juga. Dan orang-orang apa? Orang-orang ahlu bid'ah wad dhalal yang mereka ketika bertabrakan dengan pemikiran mereka atau bertabrakan dengan barakallahu fikum hawa nafsu mereka lebih mengedepankan hawa nafsu daripada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Hati-hati barakallahu fikum. Sudah kita nukilkan kemarin ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau Lamiyah, menukilkan tentang keadaan orang-orang yang mereka berhujjah dengan apa? Berhujjah dengan ucapan orang Nasrani, kubhan liman nabada al-Qur'ana wa ra'ahu wa idza istadalla yaqulu qala al-akhtalu. Telah kejelekan bagi orang-orang yang melemparkan Al-Qur'an di balik punggung mereka. Bayangkan itu. Apabila berdalil dia mengatakan qala al-akhtalu. Akhtal ini adalah salah satu penyair Arab, penyair ya, seorang penyair tapi dia Nasrani. Paham ya? Sebagian mereka mengatakan istiwa itu maknanya istaula, menguasai. Dalilnya akhtal Nasrani ini. Sehingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan qubhan liman nabadal Qur'ana wa ra'ahu wa idza istadalla yaqulu qala al-akhtalu. Kejelekan, alangkah jeleknya orang yang melemparkan Al-Qur'an di balik punggungnya. Kemudian ketika berdalilkan, dalilnya apa? Qala al-akhtalu. Akhtal berkata. Dalilnya mana? Dari orang Nasrani, bayangkan. Hati-hati barakallahu fikum. Jadi kita sumber kita itu akurat sekali ya. Sumber kita ada sumber yang akurat, terpercaya, tidak ada duanya, tidak ada tiganya. Bahkan barakallahu fikum dalam artian wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Akurat. Siapa yang bisa menyalahkan Al-Qur'an dan Sunnah? Tapi kalau kata ulama, pendapat pemikiran per individu itu masih bisa disalahkan. Paham ya? Barakallahu fikum. Sehingga para ulama al-madzhab al-arba'ah, imam yang 4 saja mengatakan kalau idza sahal hadits wa madhhabi. Apabila hadisnya sahih, dalilnya benar, itu madhabku, pendapatku. Paham ya? Sehingga mereka pun mengatakan ikutilah aku. Enggak pernah mereka mengatakan seperti itu. Imam Syafi'i enggak pernah mengatakan jadilah kalian Syafi'iyun, enggak pernah. Imam Maliki enggak pernah juga jadilah kalian Malikiyun, pengikut Imam Malik. Atau Abu Hanifah juga tidak pernah mengatakan seperti itu. Imam Ahmad apalagi? Enggak pernah juga. Bahkan Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah Abu Abdullah, apa yang beliau lantunkan? Sebagaimana nukilkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitab barakallahu fikum Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih, Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih, beliau mengatakan Imam Malik bin Anas ini, "Innama ana basyarun mislukum." Hanya saja aku manusia biasa seperti kalian. Innama ana basyarun itu ya. Innama ana basyarun. Hanya saja aku manusia biasa seperti kalian. Ukhti'u wa usib. Terkadang
keliru, terkadang benar. Itu imam. Jangan sembarang imam ini. Imam bukan? Imam Darul Hijrah, Imam Malik. Imam Darul Hijrah barakallahu fikum, karena beliau waktu itu mengajar di Madinah Al-Munawwarah, atau dikenal Madinah Al-Munawwarah gitu ya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Beliau mengatakan, "Innama ana basyarun ukhti'u wa usib." Aku keliru dan aku benar. Kadang keliru, kadang benar, kata beliau. Kemudian beliau mengarahkan apa? Fanduru fi ra'yi. Perhatikanlah kepada pendapatku, pemikiranku, fatwaku, kata beliau. Fakullama wafaqal kitab was sunnah fakhudhu bi. Selama pendapatku, pemikiranku, fatwaku mencocoki Al-Qur'an dan Sunnah, ambillah dengannya. Berarti beliau mengajak ta'assub atau enggak? Tidak mengajak pada ta'assub fanatik per individu, tidak. Beliau mengajak kembali kepada dalil. Lihat dulu pendapatku cocok enggak dengan Al-Qur'an Sunnah. Kemudian beliau mengatakan berikutnya lagi, wa kullama lam yuwafiqil kitab was sunnah fatrukuh. Dan selama pendapatku tidak mencocoki Al-Qur'an Sunnah, tinggalkanlah. Beliau tidak mau ngomong ikutilah aku, enggak. Ikuti dalil, karena dalil itu adalah apa? Ada sumber kebahagiaan barakallahu fikum. Man arada an-najata fa alaihi bi kitabillahi wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Malik juga dalam kitab Dzamul Kalam wa Ahlihi al-Harawi rahimatullah alaihi. Barang siapa yang ingin keberuntungan, ingin keberhasilan, maka wajib atas dia berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Berkata juga Al-Imam Az-Zuhri, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Darimi dalam muqaddimahnya. Apa itu? Al-i'tisamu bisunnati najatun. Al-i'tisamu bisunnati najatun. Ada juga dalam riwayat yang lain, at-tamassuk bisunnati najatun. Berpegang teguh dengan sunnah itu adalah kunci keselamatan. Nah, bayangkan itu barakallahu fikum. Nah, jadi tidak ada duanya. Dalam artian ya hujjah yang akurat itu Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun ijma', qiyas itu pun masih apa? Masih diupayakan agar tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah gitu. Nah, barakallahu fikum. Sehingga itulah yang akurat. Sumber kita upayakan mencari sumber yang akurat yang tidak bisa disalahkan. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat sini. Nah, barakallahu fikum hafizakumullah. Wa laqad 'alima al-yahudu anna man ikhtara as-sihra. Dan sungguh orang Yahudi sendiri mengetahui, orang Yahudi itu kan terkenal berilmu, tapi beramal enggak? Enggak beramal, sehingga mendapatkan apa? Mendapatkan apa? Kan ada orang Yahudi, orang Nasara. Orang Yahudi itu punya ilmu tapi tidak beramal, sehingga diapakan oleh Allah Ta'ala? Dilarang ya? Dan dilarang, dimurkai yang masuk dalam laknat juga, paham ya? Mendapat keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Orang Nasara beramal tanpa ilmu, sehingga mereka apa? Sesat, paham ya? Ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Al-maghdub itu adalah Yahud, ad-dhalin adalah Nasara. Perlu diperhatikan itu. Nah, kita lihat di sini, walaqad 'alimal yahudu. Sungguh orang Yahudi itu mengetahui, punya ilmu. Anna man ikhtara as-sihra, barang siapa yang lebih memilih sihir, wa tarakal haqqa, dan meninggalkan kebenaran, meninggalkan hak, malahu fil akhirati min nasib fil khair, maka tidak ada bagi dia di akhirat nanti bagian sedikit pun dari kebaikan. Paham ya? Tidak dapat sama sekali. Yang lebih peduli memilih sihir, memilih ilmu sihir dan meninggalkan kebenaran. Jadi hati-hati, jangan sampai meninggalkan kebenaran. Kebenaran ini walaupun satu, walaupun yang mengucapkan satu orang, itu tetap benar. Berkata Imam Ibnu Hazm rahmatullah alaihi dalam kitab Al-Ahkam fi Ushul Al-Ahkam, beliau mengatakan balil haqqu haqqun wa illam yakul bihi ahadun. Bahkan yang namanya hak itu, kebenaran itu tetap dikatakan benar walaupun tidak ada seorang pun yang mengatakannya. Tidak ada seorang pun yang mengatakan kalau benar-benar gitu loh. Wal batilu batilun, dan kebatilan tetap dikatakan batil walau istama'a alaihi jami'u ahli al-ard. Walaupun seluruh penduduk muka bumi berkumpul di atas kebatilan tersebut, tetap dikatakan batil. Oleh karena itu jangan sampai kita lebih mendepankan hawa nafsu kita. Kebenaran itu lebih besar nilainya daripada diri kita. Oleh karena itu kalau diri kita bertentangan dengan kebenaran, benarkan kebenaran itu, jangan membenarkan diri kita gitu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, karena man farqad dalilana dalla an sawa'is sabil. Barang siapa yang meninggalkan dalil, dia akan tersesat dari jalan yang lurus. Jadi hati-hati barakallahu fikum. Kebenaran bukan diukur dari banyaknya pengikut, bukan diukur pula dari sedikitnya pengikut, tapi diukur dari kadar berpegang teguhnya dengan apa? Al-Qur'an dan As-Sunnah, dengan bimbingan salaful ummah. Itu ukurannya. Oleh karena itu barakallahu fikum hafizakumullah,
Naam, Al-Imam Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imam Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Na'am barakallahu fikum hafizakumullah Jami' Al-Jami' Akhlaq Ar-Rawi wa Adab As-Sami' wa Adab As-Sami' beliau mengatakan bahwasanya al-jama'atu ma wafaqa al-haqqa wa in kunta wahdak. Jamaah itu adalah yang mencocoki kebenaran walaupun kamu sendirian. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Nilai kebenaran bukan dinilai dari banyak pengikut. Paham ya? Dan juga bukan dari sedikitnya pengikut. Tidak setiap yang sedikit benar. Paham ya? Kelompok-kelompok sesat yang sedikit itu belum tentu benar. Paham ya? Tapi dinilai dari apa? Kebenaran tadi dinilai dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang mereka pegang dan yang mereka amalkan. Kita lihat di sini. Nah. Falabisa ma ba'u fi anfusahum min as-sihri wal kufri 'iwadan 'anil iman wa mutaba'atar rasul. Dan alangkah jeleknya, sungguh jeleknya apa-apa yang mereka perjualbelikan atau yang mereka barakallahu fikum yang mereka jual diri mereka demi mendapatkan sihir dan kekufuran sebagai pengganti daripada keimanan dan mencontoh Rasul atau mengikuti Rasul. Lau kana lahum ilmun, kalau seandainya mereka memiliki ilmu, yusmirul amal, yang ilmu tersebut membuahkan amalan bima wu'idhu bih, dengan perkara yang mereka dinasihati dengannya. Ini semua yang menunjukkan bahwasanya orang-orang Yahud wal iyad billah sunnatul yahud sunnatun khabithah khatirah munharifah, bahwasanya jejaknya atau langkah-langkahnya orang Yahud itu adalah sunnah, ada jalan yang sangat sesat dan berbahaya serta melenceng daripada jalan yang benar. Oleh karena itu kita senantiasa berupaya untuk mencari ilmu, menimba ilmu, kemudian mencari ilmu dan mendalami ilmu tersebut serta mengamalkannya demi untuk bisa mewujudkan yang namanya perlawanan terhadap pemikiran-pemikiran Yahud yang mereka senantiasa berupaya untuk barakallahu fikum menghancurkan agama Islam walaupun melalui dalam maupun melalui luar. Yang jelas itu semuanya upaya-upaya yang sangat berbahaya yang perlu kita cegah atau perlu kita hadapi dengan ilmu syar'i yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nasallallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah wa nasallallahu an yujannibana 'alal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.